Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Innovation Learning. Nah, pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas kalimat bagian. Jadi bagi yang belum pernah mendengar, ini merupakan salah satu subtopik dari logika proposisional. Jadi ini pada mata kuliah logika informatika, kita akan belajar logika proposisional, aturan sintaktik, interpretasi, dan juga kalimat bagian. Oke. Nah, untuk eh, kalimat bagian itu sendiri sebenarnya mirip dengan konsep himpunan bagian atau subset pada teori himpunan, teman-teman. Yang membedakan hanya pada ketika kita belajar konsep himpunan, kita mengenal himpunan kosong. Nah, sedangkan pada kalimat kita tidak mengenal kalimat kosong seperti itu. Jadi pada subset kita mengenal bahwa himpunan kosong itu merupakan subset dari semua himpunan, sedangkan kalimat kosong karena tidak ada, kita tidak bisa mengklaim bahwa dia merupakan kalimat bagian dari semua kalimat. Saya kira sampai di sini jelas, teman-teman ya. Nah, untuk menentukan kalimat bagian dari sebuah kalimat, kita bisa mengikuti langkah-langkah ini. Yang pertama adalah kita perhatikan simbol-simbol logika proposisional pada soal. Kita mengenal ada dua simbol logika proposisional ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah simbol kebenaran, true dan atau false. Kemudian yang kedua adalah simbol proposisional itu sendiri, yang terdiri dari P kapital, Q kapital, R kapital, S kapital, kemudian P, Q, R, S yang menggunakan indeks. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita perhatikan penghubung-penghubung proposisional yang digunakan pada soal. Kemudian kita periksa dengan menggunakan aturan sintaktik yang sudah kita pelajari. Bagi teman-teman yang ingin belajar logika proposisional, aturan sintaktik, dan interpretasi, bisa scroll video kami yang lainnya karena ada salah satu video yang membahas terkait itu semua. Oke. Nah, kemudian kita tentukan apakah dia merupakan kalimat atau bukan. Langkah berikutnya adalah kita daftarkan semua kalimat yang sudah kita peroleh. Kemudian kita simpulkan, ini loh kalimat bagian dari kalimat yang diminta oleh soal, seperti itu ya. Mungkin kalau saya bahas seperti ini kita masih bingung, mengawang-awang, lebih bagus kita langsung kerja soal ya. Saya sudah menyiapkan 3 contoh. Nah, untuk contoh yang pertama akan saya berikan selanjutnya. Oke teman-teman, ini adalah contoh yang pertama. Jadi katanya tentukan kalimat-kalimat bagian dari kalimat di bawah ini. Jadi kita sudah disediakan kalimat ya. Tidak perlu lagi cari tahu apakah ini kalimat atau bukan, karena kita sudah diberikan ini adalah sebuah kalimat, pasti kalimat. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita harus menentukan kalimat-kalimat bagiannya. Oke, saya bagi dua dulu lembar kerjanya ya. Nah, langkah pertama ingat yang harus diperhatikan adalah simbol-simbol proposisionalnya. Nah, pada soal ini kita tidak melihat ada true dan false, berarti simbol kebenaran tidak ada. Yang ada hanya simbol proposisi, yang mana itu Q dengan R ya. Ini sama saja. Q dengan R. Nah, karena Q dan R bukan dan ya, karena Q R, saya tulis seperti ini saja. Karena Q R ya, ini merupakan simbol proposisi, maka berdasarkan aturan sintaktik, aturan proposisi, kita bisa menjamin bahwa ini merupakan kalimat. Oke. Nah, karena kalimat ini berada di dalam kalimat, berarti ini adalah kalimat bagian. Sesederhana itu, teman-teman ya. Jadi yang menjamin ini adalah aturan sintaktik yang aturan proposisi. Oke, nanti silakan dicek. Nah, kemudian langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita menentukan penghubungnya. Jadi kita menentukan penghubung yang ada. Penghubung yang ada pada soal ini bisa kita lihat, itu yang pertama adalah not ya. Jadi kita tulis dulu penghubung seperti ini. Penghubung proposisi. Oke. Itu yang pertama adalah not. Ya. Kita daftar dulu, teman-teman. Setelah itu ada or. Kemudian yang terakhir adalah and. Nah, berarti ada 3, teman-teman. Oke. Sekarang tinggal kita periksa menggunakan aturan sintaktik apakah merupakan kalimat atau tidak. Nah, kita mulai dari ini, not R. Oke. Berarti yang pertama seperti ini ya, not R. Nah,
kita mau cari tahu apakah not R ini adalah kalimat atau bukan. Nah, pada bagian pertama kita sudah dapat bahwa R itu adalah kalimat berdasarkan aturan proposisi. Berdasarkan aturan sintaktik negasi, apabila R itu adalah kalimat, maka negasinya juga merupakan kalimat. Nah, ini dijamin oleh aturan negasi. Seperti itu teman-teman cara mengerjakannya. Oke? Nah, karena key juga merupakan kalimat, maka not key itu juga pasti adalah kalimat. Yang menjamin ini sama-sama negasi. Oke, sampai di sini mudah-mudahan paham teman-teman ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penghubung or. Yang ini yang kita perhatikan. Di situ kan soalnya meminta not key or R, begitu. Nah, sekarang coba diperhatikan teman-teman ya. Kita sudah paham bahwa not key itu adalah kalimat. Ini adalah kalimat. Kita juga ketahui bahwa R itu adalah kalimat. Dua-duanya merupakan kalimat dihubungkan dengan kata penghubung or. Nah, berdasarkan aturan sintaktik disjungsi, maka ini juga merupakan sebuah kalimat, teman-teman. Cara berpikirnya seperti itu, logikanya seperti itu. Oke, sampai di sini mudah-mudahan jelas. Kemudian yang terakhir, semuanya kata penghubung n itu berarti menghubungkan ini, yang ini teman-teman, dan yang itu. Nah, berarti kalau saya misalkan soal ini adalah seperti itu ya, berarti saya mau cari tahu ini adalah kalimat atau bukan. Nah, ini pertanyaannya. Nah, sekarang tinggal kita cek seperti itu. Ini saya kasih kotak dulu supaya kita paham bahwa tujuan kita adalah mencari ini. Oke. Nah, not key or R kita sudah paham dia adalah kalimat. Ini adalah kalimat. Not R kita juga tahu dia adalah kalimat. Nah, berarti kalimat dan kalimat berdasarkan aturan konjungsi, karena itu menggunakan kata dan konjungsi, maka kita sudah paham bahwa ini adalah kalimat. Berarti itu adalah kalimat. Seperti itu cara berpikirnya. Nah, setelah itu langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah kita tinggal simpulkan. Jadi kalimat bagian dari adalah kita bikin kurung kurawal. Nah, yang pertama itu adalah key, yang kedua adalah R, yang berikutnya adalah not R, selanjutnya adalah not key, kemudian berikutnya adalah not key or R, yang terakhir adalah dirinya sendiri. Pada konsep himpunan kan kita kenal bahwa sebuah himpunan itu minimal memiliki dua buah himpunan bagian, yaitu himpunan kosong dan dirinya sendiri. Nah, tetapi pada kalimat kita tidak mengenal kalimat kosong, maka sudah pasti minimal memiliki satu kalimat bagian, yaitu dirinya sendiri. Nah, di sini kita bisa hitung ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kalimat bagian untuk soal contoh 1. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami dengan baik. Kalau masih belum paham, masih ada contoh berikutnya. Kita pindah langsung ke contoh yang kedua. Oke teman-teman, ini adalah contoh yang kedua. Jadi soalnya menggunakan if and only if. Oke, kita ingkari saja dulu. Kemudian sekali lagi saya selalu membagi dua lembar kerja seperti ini supaya gampang. Nah, sekarang tinggal kita kerjakan ya. Langkah pertama tadi adalah kita harus menentukan simbol proposisi. Nah, di soal ini kan tidak dilihat adanya atau keberadaan simbol kebenaran. Tidak ada true dan false. Berarti hanya ada simbol proposisi. Oke, yang mana itu? Nah, di sini ada P, ada juga key. Ini P, ini key. Berarti hanya ada dua, P dengan key. Oke. Berdasarkan sekali lagi, berdasarkan aturan sintaktik, aturan proposisi, ya. Setiap simbol proposisi atau setiap simbol-simbol logika proposisional itu pasti merupakan kalimat. Berarti ini sudah dijamin merupakan kalimat. Oke.
Aman ya sampai di situ? Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita menentukan penghubung proposisionalnya. Penghubung proposisional. Nah, pada soal ini teman-teman, kita punya penghubung ini ya. Yang pertama adalah penghubung OR. Berarti penghubung OR. Yang kedua adalah penghubung NOT. Seperti itu. Yang terakhir adalah if and only if. Oke. Nah, sekarang tinggal kita cari, teman-teman ya. Kita cari yang mana kalimat penghubung itu menggunakan aturan sintaktik, apakah dia kalimat atau bukan. Nah, oke. Kita mulai dari P or key. Ya. Nah, kita sudah tahu bahwa P, saya menggunakan warna yang berbeda. Kita sudah tahu bahwa P itu kalimat. Ini kalimat. Key juga kalimat. Nah, kemudian kata penghubungnya adalah OR. Berarti P or key. Pertanyaannya, apakah ini merupakan kalimat? Itu yang jadi pertanyaan. Oke. Nah, karena P dan Q adalah kalimat, berdasarkan aturan sintaktik disjungsi, ini sudah pasti kalimat. Seperti itu, teman-teman. Kalau tidak percaya, nanti silahkan pelajari video kami yang terkait dengan aturan sintaktik. Jelas ya? Nah, karena ini merupakan kalimat, ya, maka negasinya not P or Q ini juga pasti kalimat. Ini sudah pasti kalimat yang menjamin aturan negasi. Ya, berarti ini kalimat. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, karena ini merupakan kalimat, P juga adalah kalimat, maka not P or Q or P, berarti ini sebenarnya satu satuan, ini juga pasti adalah kalimat. Ya, yang menjamin apa? Lagi-lagi disjungsi karena menggunakan penghubung OR. Ini adalah kalimat berdasarkan ini juga adalah kalimat berdasarkan ini. Sampai di sini mudah-mudahan jelas ya. Oke, berarti ini merupakan kalimat. Kalimat. Oke. Key itu juga merupakan kalimat. Kata penghubungnya if and only if. Kalau saya misalkan soal ini adalah G begitu ya, maka saya bisa memperoleh informasi bahwa G ini juga adalah kalimat, teman-teman, dengan menggunakan aturan sintaktik yang ekivalensi ya, ekivalen. Seperti itu. Karena Q adalah kalimat, yang di sebelah sini juga adalah kalimat, menggunakan penghubung ekivalen, maka bisa dipahami bahwa G itu adalah kalimat. Nah, terakhir yang harus kita lakukan adalah menyimpulkan. Jadi, seperti itu. Jadi, kalimat bagian dari ya G itu adalah, oke, kita bikin kurung kurawal. Yang pertama adalah P, kemudian Q, selanjutnya P or Q ya, P or Q, selanjutnya negasinya not dalam kurung P or Q, seperti itu. Kemudian ini koma, not dalam kurung P or Q, ini kita kasih kurung saja lagi, or P, terakhir adalah dirinya sendiri. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga ada 6 kalimat bagian. Jadi dari dua contoh ini mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Kalau tidak, masih ada contoh terakhir. Kita masuk ke soal terakhir. Oke, ini adalah soal terakhir teman-teman, contoh yang ketiga. Jadi kita diberikan soal seperti ini. Oke, sekali lagi kita bagi dua lembar kerjanya supaya enak. Nah, untuk menjawab ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah perhatikan simbol proposisinya. Pada soal ini yang mana saja? Oke, kita punya P, Q, R. Berarti ada 3. P, Q, R. Nah, kita sudah paham ini pasti merupakan kalimat.
Oke, karena merupakan kalimat berarti dia kalimat bagian. Seperti itu. Ya, dari mana? Saya ulang lagi, dari aturan proposisi. Silahkan dipelajari aturan sintaktik. Itu dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita menentukan penghubung. Ya. Saya selalu menulis seperti ini, penghubung proposisi. Oke. Nah, pada soal ini yang menjadi penghubung itu yang mana saja? Oke, di sini kita punya satu and. Seperti itu. Kemudian setelah itu ada not. Oke, setelah itu apa? If then else, if then else. Berarti ini ada 3. If then else. Oke. Ini supaya enak dilihat saya berikan kotak. Nah, seperti itu. Oke, sekarang tinggal kita kerjalah. Ya. Kita mulai dari n. Karena P, ingat ya, P R itu adalah kalimat dengan penghubung N, ini sudah pasti adalah kalimat. Cara menulisnya seperti itu. Yang jamin ini adalah konjungsi, teman-teman. Aturan sintaktik bagian aturan konjungsi. Ya, kata penghubungnya adalah N. Nah, sampai sini jelas. Terus not, berarti negasinya. Negasi dari P N R. Nah, ini juga sudah pasti adalah kalimat. Yang menjamin ini apa? Negasi, teman-teman. Seperti itu. Berarti pekerjaan kita di sini sudah selesai. Ya. Sekarang pekerjaan kita di sini. If, then, else, R. Oke, kita tulis saja. Ya. If P, then Q, else, R. Warna biru ya. Nah, P itu adalah kalimat. Q juga kalimat. R kalimat. Berdasarkan aturan ekivalen, maka ini adalah kalimat, teman-teman. Ya. Bukan ekivalen ini ya. Apa yang satu itu? Ya, yang perbandingan. Pokoknya yang terakhir. Ekivalen itu yang if and only if. Sorry. Yang jelas pada aturan sintaktik kita mengenal if dan else. Kalau P kalimat, Q kalimat, R kalimat, maka if dan else-nya juga adalah kalimat. Seperti itu. Berarti pekerjaan kita di sini sudah selesai. Nah, yang berikutnya adalah not R. Kita tulis saja not R. Nah, karena R adalah kalimat, maka negasinya juga pasti merupakan kalimat. Yang menjamin ini adalah aturan negasi. Seperti itu, teman-teman. Berarti selesai. Nah, yang terakhir, kalau soal ini saya berikan simbol H, begitu, ya. Nah, karena ini adalah kalimat, ini yang menjamin, ini adalah kalimat, ini yang menjamin, dan ini adalah kalimat dijamin oleh ini, maka kita sudah paham bahwa H juga merupakan adalah kalimat. Nah, kalimat-kalimat inilah yang disebut sebagai kalimat bagian. Nah, berarti tinggal kita simpulkan. Jadi, kalimat bagian dari H adalah, buka kurung kurawal, kita mulai dari sini. P, Q, R, kemudian kita dari sini, P dan R, kemudian ini negasinya berarti not P and R, begitu. Kemudian ke sini if P, kita di bawah saja ya, if P then Q else R, kemudian ini not R, dan terakhir adalah H. Oke, kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kalimat bagian dari soal ini. Oke, teman-teman ya. Saya rasa cukup untuk kalimat bagian, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.